Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Randongkal, khususnya kelas 11. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi logika yang kemarin, ya, yang berkaitan dengan pernyataan majemuk yang ekuivalen, negasi dari pernyataan majemuk, dan negasi dari pernyataan berkontor. Ada 3, ya. Ya, silakan kalian simak video berikut ini. Yang pertama, pernyataan majemuk yang ekuivalen. Oke. Pernyataan majemuk yang ekuivalen satu sama lainnya akan menjadi hukum-hukum dalam logika setelah dibuktikan kebenarannya dengan tabel kebenaran. Oke, masalah tabel kebenaran di video sebelumnya sudah dibahas ya. Oke, kita lanjut saja. Hukum-hukum logika diantaranya ada hukum komutatif ya, yang pertama, yang kedua hukum asosiatif, dan yang ketiga hukum distributif, dan yang keempat hukum yang sering keluar ini biasanya P disjungsi Q. Nah, setara dengan negasi P implikasi Q. Bacanya bisa ya, bisa boleh dibaca atau boleh dibaca maka ya. Ini negasi boleh dibaca ingkaran ya. Oke. Untuk lebih jelas, perhatikan contohnya saja ya. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sering kita jumpai semboyan atau petua atau ancaman. Misal, contohnya kalimat yang pertama, perokok atau sehat, merokok atau sehat. Nah, dari sini ya jawaban yang kita setara dengan kalimat ini ya. Di sini ya, yang setara itu sesuai dengan ini. Hukum keempat ya, karena P atau Q setara dengan negasi P, maka Q. Ini hukum logika keempat. Maka sama artinya dengan apa? Nah, merokok di sini adalah P, atau di sini ini simbolkan ini ya, P, atau ini ya, V. Sehat itu pernyataan Q ya. Maka yang kalimat merokok atau sehat setara dengan negasi P, maka Q. Negasi P merokok, berarti negasi dari merokok apa? Tidak merokok. Atau berarti menjadi maka. Nah, ginjal tetap sehat ya. Jadi jawabannya kalimat ini merokok atau sehat yang setara dengan ini adalah jika Anda tidak merokok maka Anda bakal sehat. Boleh kalian tambahkan beberapa kalimat sedikit ya, beberapa kata biar menjadi kalimat yang bagus ya. Merokok atau sehat. Nah, maka kalimat setara dengan di sini adalah jika Anda tidak merokok. Nah, tidak merokok ya, maka Anda bakal sehat. Bisa dipahami ini ya, kalimat pertama ya, merokok atau sehat. Nah, P atau Q setara dengan negasi P, maka Q. Negasi P berarti apa? Tidak merokok ini. Ya, maka Q itu sehat. Ya, maka di sini kalimat yang tepat di sini adalah kita tambahin sedikit aja ya. Jika Anda tidak merokok, maka Anda bakal sehat. Ini kalimat yang baik ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk kalimat yang kedua, mau belajar atau menjadi penganggur nanti. Nah, kata-katanya ini ya, mau belajar atau menjadi penganggur nanti, P atau Q. Nah, maka mau belajar, negasi dari mau belajar apa? Tidak mau belajar ya, atau ini menjadi maka. Menjadi penganggur nanti tetap ya, atau nanti menjadi penganggur boleh ya. Oke, kalimat yang tepat di sini yang kedua kita ubah menjadi jika kamu tidak mau belajar maka nanti menjadi penganggur. Ini ya, ini kalimat yang tepat. Oke, untuk kalimat yang ketiga, berikan harta atau nyawamu melayang. Berikan harta atau nyawamu melayang. Berikan harta itu P ya. Negasi dari berikan harta berarti apa? Tidak memberikan harta gitu ya. Atau berarti maka nyawamu melayang tetap ya. Maka kalimat tepat untuk kalimat ketiga ini setara dengan jika kamu tidak memberikan harta, maka nyawamu akan melayang. Ya, di sini dari katamu berarti kan kamu ya, berarti kan di sini kalimat yang tepat adalah jika kamu tidak memberikan harta maka nyawamu akan melayang gitu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk pernyataan majemuk yang ekuivalen ya. Ini adalah hukum-hukum yang digunakan ya, silakan kalian pahami. Oke, kita lanjut saja. Kita masuk ke negasi dari pernyataan majemuk. Negasi. Oke, negasi itu ingkaran ya. Oke, contoh. Tentukan negasi dari pernyataan di bawah ini. Yang pertama, satu ya, papan tulis ini warnanya hitam. Ini suatu pernyataan majemuk ya.
papan tulis ini warnanya hitam. Nah, negasinya apa? Warna hitam berarti warnanya bukan hitam. Ini ya, ini dari kata warnanya hitam, berarti negasinya warnanya bukan hitam. Jadi jawaban tepat di sini adalah papan tulis ini warnanya bukan hitam, gitu ya. Oke, untuk pernyataan yang kedua, 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, sama dengan. Nah, berarti negasinya apa? Tidak sama dengan. Sehingga yang tepat menjadi 2 kali 5 tidak sama dengan 10. Oke, jelas ya untuk negasi dari pernyataan majemuk ya. Ini gampang ya. Oke, negasi dari pernyataan majemuk juga berlaku hukum-hukum De Morgan. Nah, diantaranya hukum De Morgan ini ya. Hukum De Morgan. Negasi dari P dan Q maka setara dengan negasi P atau negasi Q. Ini kan P, berarti negasi P ya. Negasinya kan negasi ingkaran ya, ingkaran P. Dan jadi atau misalkan Q jadi negasi Q. Nah, yang kedua, negasi dari P atau Q. Nah, maka setara dengan negasi P ini atau menjadi dan nih ya. Dan negasi Q ya. Yang kedua, negasi dari P maka Q maka setara dengan P dan negasi Q. Ya, diingat-ingat. Yang ketiga, negasi dari pernyataan P jika dan hanya jika Q maka setara dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Atau boleh setara dengan negasi P jika dan hanya jika Q. Ini hukum De Morgan. Oke. Untuk lebih jelas perhatikan contohnya saja ya. Tentukan ingkaran dari ia rajin dan hemat. Ia rajin dan hemat. Ini P dan Q. Maka ingkarannya ya atau negasinya di sini ada negasi P atau negasi Q dan jadi atau ya. Ia rajin berarti ia tidak rajin. Hemat jadi tidak hemat ingkarannya ya. Ini sesuai di sini, berarti pernyataan yang sesuai dari sini adalah ia tidak rajin atau ia tidak hemat. Nah, ia rajin jadi ia tidak rajin dan jadi atau hemat jadi ia tidak hemat. Nah, ini ingkarannya ya. Yang kedua, ia rajin atau ia hemat. Ia rajinnya sama saja ya, ia rajin atau hemat ini. P atau Q. Ia rajin atau ia hemat, berarti P atau Q. Negasinya apa? Negasi P dan negasi Q. Berarti kalimat tepat di sini adalah ia tidak rajin dan ia tidak hemat. Boleh. Ianya gabung jadi satu juga boleh. Ia tidak rajin dan tidak hemat atau ada ianya juga boleh. Ia tidak rajin dan tidak hemat. Oke. Berikutnya yang ketiga, jika ia rajin maka ia berhasil. Jika ia rajin maka ia berhasil. Ini maka P maka Q. Nah, berarti negasinya P dan atau negasi Q ya. Di sini P dan negasi Q. P dan negasi Q. Berarti kalimat tepat di sini adalah ia rajin tetap ya. Di sini maka menjadi dan ya. Dan boleh ditambahin tetapi ya. Ia rajin dan tetapi ia tidak berhasil. Ia berhasil jadi ia tidak berhasil. Ini ingkarannya ya. Ini adalah hukum De Morgan ya. Kalian bisa terapkan pada soal-soal nanti ya. Oke. Lanjut kita masuk ke negasi atau ingkaran kalimat berkuantor. Nah, sebelumnya kita harus mengenal kalimat berkuantor terlebih dahulu ya. Kuantor adalah imbuhan di depan suatu kalimat terbuka yang dapat mengubah kalimat terbuka itu menjadi suatu pernyataan. Ya, kalimat terbuka menjadi sebuah pernyataan dengan mendapatkan imbuhan. Nah, imbuhan di sini ada namanya kuantor ya. Oke. Ada dua macam kuantor, yaitu yang pertama, satu kuantor universal atau kuantor umum, dilambangkan dengan huruf A terbalik ya. Dibaca itu semua atau dibaca untuk setiap ya. Oke, yang kedua, ada kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Dilambangkan dengan E terbalik ya, dibaca ada atau beberapa atau terdapat ya. Jadi ini dibaca ada boleh, beberapa juga boleh, terdapat juga boleh. Sedangkan ini dibaca itu semua boleh atau untuk setiap juga boleh ya. Cara membacanya itu jelas ya. Oke, ingkaran dari kalimat kuantor universal dan eksistensial memiliki hubungan yang saling berkebalikan. Hubungannya itu saling berkebalikan.
balikan ya. Artinya di sini bentuk ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitu juga untuk ingkaran dari kuantor eksistensial adalah kuantor universal. Jelas ya? Dalam kata lain, negasi atau ingkaran dari semua atau setiap ya adalah ada atau beberapa atau terdapat. Nah, kondisi sebaliknya juga berlaku untuk negasi atau ingkaran dari ada, beberapa, terdapat. Nah, negasi dari kalimat ini adalah semua atau setiap. Oke, untuk lebih jelas perhatikan contohnya saja ya. Contoh, tentukan ingkaran dari. Nah, yang pertama, semua orang di sini sedang belajar. Semua orang di sini sedang belajar. Semua itu kalimat berkantor ini ya, yaitu kalimat berkantor universal atau umum nih ya, semua. Nah, negasinya apa? Negasinya tadi kata semua ini ya. Semua berarti negasinya boleh ada, boleh beberapa, boleh terdapat ya. Sedang belajar negasinya apa? Berarti sedang tidak belajar. Nah, jadi kalimat tempat untuk menyatakan negasi pernyataan yang pertama ini adalah beberapa orang di sini tidak sedang belajar. Jelas ya? Semua negasinya beberapa, sedang belajar negasinya tidak sedang belajar. Jadi boleh digabung kalimatnya menjadi beberapa orang di sini tidak sedang belajar. Oke, sampai sini jelas, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ada beberapa orang di sini sedang melamun. Ada beberapa, berarti ingkaran dari ada beberapa atau negasinya adalah, nah ada beberapa ini, ada atau beberapa ya. Di sini berarti ingkarannya adalah semua atau setiap ya. Di sini boleh semua orang di sini sedang melamun. Sedang melamun ingkarannya Pak, sedang tidak melamun. Jadi kalimat yang tepat di sini adalah semua orang di sini tidak sedang melamun. Nah, begitu bisa dipahami insyaallah ya. Oke, ini adalah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian, ini ada tugas ketiga ya. Tugasnya cukup 5 saja, 5 pernyataan di sini ya. Silakan kalian tentukan negasinya atau ingkarannya ya. Jangan lupa, silakan dikerjakan dikumpulkan melalui Classroom masing-masing. Dan untuk link Classroom, silakan kalian lihat pada deskripsi grup kelas ya. Kalian boleh masuk lewat link tersebut ya. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Semoga ini menjadi bahan buat kalian dalam mengerjakan tugasnya ya. Semoga kalian mampu mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.